warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang akan dipelajari yaitu gelombang. Gelombang adalah usikan yang merambat. Jadi, kata kunci gelombang adalah merambat. Contohnya, air yang diusik, maka usikannya akan merambat kemana-mana. Gelombang dihasilkan oleh sumber getaran yang bergetar terus-menerus. Jadi, usikan yang merambat memerlukan ruang dan waktu. Dalam perambatannya, gelombang memindahkan energi dari satu tempat ke tempat lainnya. Energi akan ditransfer seiring perambatan gelombang. Pada bulan Desember tahun 2004, Anda menyaksikan melalui televisi tentang gelombang laut raksasa tsunami akibat gempa bumi berkekuatan 8,9 skala Richter di Aceh. Tsunami yang membawa energi sangat besar ini telah meluluhlantahkan sebagian besar bangunan di Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Apakah materi-materi dalam medium ikut merambat bersama gelombang? Di dalam perambatannya tidak diikuti oleh berpindahnya partikel-partikel perantaranya. Pada hakikatnya, gelombang merupakan rambatan energi atau energi gelombang berdasarkan arah getarnya terhadap arah rambatnya terdiri dari dua jenis, yakni gelombang transversal dan gelombang longi. Yang pertama akan kita bahas mengenai gelombang transversal atau transverse wave. Jadi, suatu gelombang dapat dikelompokkan menjadi gelombang transversal jika partikel-partikel mediumnya bergetar ke atas dan ke bawah dalam arah tegak lurus terhadap gerak gelombang. Contoh gelombang transversal adalah gelombang tali dan gelombang elektromagnetik cahaya. Ketika kita menggerakkan tali naik turun, tampak bahwa tali bergerak naik turun dalam arah tegak lurus dengan arah gerak gelombang. Selanjutnya, gelombang longitudinal. Selain gelombang transversal, terdapat juga gelombang longitudinal. Jika pada gelombang transversal arah getaran medium tegak lurus arah rambatan, maka pada gelombang longitudinal arah getaran medium sejajar dengan arah rambat medium. Jika dirimu bingung dengan penjelasan ini, bayangkanlah getaran pada sebuah pegas, maka arah getarnya akan sejajar dengan arah rambatnya. Berdasarkan medium perambatannya terdiri dari dua jenis, yakni gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik. Gelombang mekanik merupakan gelombang yang membutuhkan medium untuk berpindah tempat. Apa saja contohnya? Contohnya gelombang laut atau air, gelombang tali atau gelombang bunyi termasuk gelombang mekanik. Kita dapat menyaksikan gulungan gelombang laut karena gelombang menggunakan laut sebagai mediumnya atau perantaranya. Kemudian, kita bisa mendengarkan musik karena gelombang bunyi merambat melalui udara hingga sampai ke telinga kita. Maka gelombang bunyi memerlukan medium untuk perambatannya. Tanpa udara,
kita tidak akan mendengarkan bunyi. Dalam hal ini, udara berperan sebagai medium perambatan bagi gelombangnya. Gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang rambatannya tidak membutuhkan medium atau zat perantara. Contohnya, gelombang cahaya, gelombang partikel alfa, beta, gamma. Jadi, cahaya akan merambat ke bumi tanpa memerlukan medium. Karena di luar angkasa itu ruang hampa. Cahaya tetap bisa masuk ke dalam bumi. Nah, selanjutnya, bagaimana dengan persamaan dasar gelombang? Yang mesti kita ketahui yaitu periode getaran harmonik naik turun itu persis sama dengan periode gelombang. Sedangkan jarak yang ditempuh gelombang dalam selang waktu periode dinamakan panjang gelombang. Diberi lambang lambda. Maka gelombang yang merambat dengan kecepatan v, maka dengan menggunakan rumus jarak S sama dengan V kali T, diperoleh lambda sama dengan V per T. Jadi, persamaan dasar gelombang tampak bahwa ada kemiripan antara getaran dan gelombang. Keduanya memiliki besaran periode, frekuensi, amplitudo. Nah, perbedaannya adalah gelombang memiliki besaran panjang gelombang atau simbolnya lambda, sedangkan getaran tidak memilikinya. Nah, inilah penjelasan singkat mengenai gelombang. Sekian, terima kasih.